Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu toran para pecinta tanduran, sobat tani dan dulur-dulur tani dimanapun berada. Alhamdulillah wa syukurillah kita masih diberikan segala nikmat bos ya, utamanya nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga dapat beraktivitas di rutinitas kita seperti sedia kala bertani. Oke, kali ini lokasi saya berada di lahan bos ya, dan ini masih numpang di apartemen tetangga ini bos. Nah, kita lihat ini daerah atau lokasi tempat tinggal saya, dan kita lihat di sekelilingnya hamparan luas semuanya adalah tanaman jeruk, karena memang di sini adalah pusatnya budidaya tanaman jeruk di area Malang. Oke bos, sedikit akan saya bahas bos ya tentang tips tata cara perawatan jeruk siamadu di usia belia atau di awal tanam bos ya. Ada beberapa hal memang yang harus kita lakukan untuk merawat tanaman kita di usia setelah tanam bos ya, supaya pertumbuhannya juga sehat dan juga tentunya cepat, pertumbuhannya cepat besar bos ya. Oke, kita lanjut dulu bos. Oke bos, untuk bertani, terutama bertani jeruk bos ya, memang ada beberapa hal yang harus kita lakukan seperti di video saya terdahulu, tips untuk bertani bos ya. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan, dari manajemen olah lahan, kemudian manajemen pemupukan, dan juga manajemen penyemprotan pestisida. Untuk awal tanam bos ya, untuk dulur-dulur yang di awal tanam, yang perlu kita lakukan pertama kali adalah olah lahan, yaitu penggemburan lahan. Usahakan sebelum kita menanam jeruk, kita lakukan penggemburan tanah terlebih dahulu, kemudian kita pastikan tanah itu subur. Kalau memang tidak subur, bisa kita cek pH dulu bos ya. Kita cek pH, kemudian kita tabur dengan dolomit, kita tabur dengan pupuk kandang, dan kita pastikan tanah itu subur, kemudian baru bisa kita tanami bos ya. Seperti di video saya kemarin yang bulan 1, saya lakukan sulam bibit bos ya. Sudah saya tutorialkan, saya kupas tuntas mengenai tata cara sulam bibit untuk tanaman jeruk sendiri. Kita lakukan penggemburan tanah, kemudian kita tanam jeruk itu. Kemudian yang kedua, kita harus memilih bibit yang berkualitas bos ya. Kita pilih bibit yang berkualitas, dan bibit itu memang sudah siap tanam. Biasanya kalau saya beli di harga antara 10 sampai 12 ribu, tapi untuk bulan-bulan akhir di awal musim hujan ya biasanya harganya sedikit mahal bos ya, karena memang banyak yang beli, banyak yang membutuhkan. Jadi kita pilih bibit bos ya, seperti ini contohnya. Kita pilih bibit yang batangnya sedikit agak besar seperti ini, dan daunnya sehat, daunnya hijau seperti ini bos. Nantinya kalau memang kita beli bibit itu masih tumbuh satu tunas saja, satu tunas ini saja, kita tunggu dulu bos, jangan langsung kita tanam. Kita pindah saja ke polybag yang ukurannya agak besar, supaya akarnya juga cepat menyebar, kemudian daunnya, tunas-tunasnya cepat tumbuh tunas baru. Dan kalau sudah tumbuh tunas baru, kemudian ada tangkai-tangkai seperti ini, ranting-rantingnya sudah banyak seperti ini, kita siap untuk tanam. Nah, untuk penanaman sendiri usahakan di musim hujan bos ya, jangan di tengah-tengah musim kemarau, karena nantinya juga berpengaruh untuk pertumbuhannya sendiri.
Dan setelah kita lakukan pemilihan bibit, kita atur jarak tanamnya juga bos. Misalkan untuk dulur-dulur yang memang lahannya sedikit luas ya, kita pakai jarak tanam yang aman saja. Kalau kita pakai 4x4 sepertinya hasilnya juga akan lebih maksimal. Di lahan saya terus terang saja ini saya buat 3x3 menyesuaikan petak lahan bos ya, karena memang lahannya berpetak-petak dan petak satu dengan petak yang lainnya itu ukurannya berbeda, jadi saya menyesuaikan saja supaya untuk kedepannya perawatan kita juga lebih mudah. Setelah kita tanam bos ya, yang pastinya tanaman itu atau jeruk itu sendiri akan beradaptasi dengan lingkungan sekitar, terutama tanah bos ya. Jadi jangan kaget kalau kita tanam jeruk itu biasanya daunnya tidak langsung hijau ya, agak sedikit menguning, dan itu masa-masa diadaptasi, masa-masa akarnya beradaptasi dengan tanah di sekitarnya. Sedikit saya tunjukkan dulu bos ya, untuk salah satu contoh saya tanam bibit yang beberapa bulan yang lalu. Nah seperti ini bos contohnya. Nah, ini kelihatan daunnya kurang hijau, ada sedikit kuning-kuningnya bos ya. Ini dia adalah masa-masa adaptasi, jadi jangan panik dulu bos ya. Sudah kelihatan dia ada tunas-tunas, berarti kalau dia sudah tumbuh tunas seperti ini, akarnya sudah beradaptasi dan sudah menyebar bos ya, sudah tumbuh akar-akar serabut sehingga dia sudah mampu bertunas seperti ini. Kalau memang daunnya kuning seperti ini, jangan panik dulu. Nanti kita kasih nutrisi, baik itu pupuk organik ataupun kimia. Untuk pemupukan sendiri bos, pemupukan jeruk di usia belia, kita gunakan pupuk yang seimbang aja, pupuk NPK majemuk berimbang, mau itu yang 15-15 ataupun yang 16-16, karena memang untuk pupuk yang majemuk berimbang itu bisa untuk segala fase. Nah seperti ini bos. Ini berapa bulan? Sekitar 8 bulan ya, 8-10 bulan saya tanam dan sudah tumbuh tunas-tunas baru seperti ini. Kita gunakan pupuk kimia majemuk berimbang untuk memacu pertunasannya juga, dan jangan lupa kita gunakan pupuk organik kohe, mau kohe kambing mau kohe ayam terserah, sesuai yang ada di tempatnya dulur-dulur semua saja. Kalau dia pertumbuhannya sudah seperti ini bos, nah ini yang jelas akar-akarnya itu sudah menyebar di tanah bos ya. Akar-akarnya sudah beradaptasi, dia sudah mampu bertunas seperti ini, dan daunnya juga sudah hijau. Nah ini kita tinggal perawatan selanjutnya, pemupukan rutin minimal 2 bulan sekali, atau lebih bagusnya kita pupuk 1 bulan sekali. Kita kasih pupuk tabur ataupun kocor. Tapi untuk pertumbuhan seperti ini biasanya kocor lebih tepat bos ya. Kita lakukan pemupukan kocor. Dan untuk perawatan selanjutnya bos, jangan segan-segan kita pruning buah seperti ini bos ya. Nah buah-buah seperti ini jangan segan-segan kita pruning, jangan eman-eman, karena ini juga akan mempengaruhi pertumbuhannya. Kalau nantinya kita biarkan, pastinya dia akan fokus ke buah ini dan tidak bertunas. Ujung-ujungnya dia akan stres bos ya, karena memang walaupun jeruk siem ini tipenya ketika kita tanam dia tumbuh tunas dan langsung membawa bunga, tapi pada dasarnya dia belum siap untuk berproduksi, untuk berbuah. Sehingga kita harus bijak bos ya, kita harus bijak, kita harus lakukan pruning buah seperti ini. Untuk pruning buah sendiri, misalkan buah sudah sebesar kelereng bos ya,
supaya pertunasannya nantinya bisa maksimal. Sebesar ini baru bisa kita pruning. Jangan kita pruning ketika masih berbunga kemudian kita pruning. Nah, nantinya ketika dia pertumbuhannya sudah bagus, kemudian antara umur 2 tahun baru kita kasih pembelajaran bos ya. Dia bisa belajar untuk berbuah. Nah, caranya pruning seperti ini. Kita pakai tangan bisa, kemudian kita juga bisa pakai gunting bos ya, untuk pruning buah sendiri seperti ini. Nah, kita pakai gunting. Nah, seperti ini bos caranya bos. Nanti pasti dia akan tumbuh tunas-tunas baru. Nah, setelah kita lakukan beberapa step itu, insya Allah pertumbuhan tanaman kita akan tumbuh dengan normal. Bekas pruning yang kemarin bos ya. Dia tumbuh tunas, kemudian dia sudah menjulur panjang seperti ini. Nah, ini keuntungannya kalau kita pruning buah ketika buahnya sudah seukuran kelereng, dia bisa tumbuh tunas panjang seperti ini. Jadi seperti itu bos ya. Untuk perawatan jeruk awal tanam sendiri kita harus lebih intensif. Jangan samakan dengan perawatan jeruk yang sudah berbuah seperti ini. Kita harus lebih intensif lagi, terutama untuk pemenuhan nutrisi bos ya. Pemupukan bisa juga kita doping terus dengan kandungan nitrogen supaya pertunasannya juga terus muncul bos ya. Biasanya kalau dulur-dulur di tempat saya, para petani di tempat saya sering gunakan pupuk dengan kandungan nitrogen yang tinggi untuk memacu pertunasan bos ya. Kemudian untuk penyemprotan bos, pestisida yang kita gunakan hampir sama bos ya. Kecuali ketika kita gunakan ZPT bos ya, dari golongan azol, usahakan untuk jeruk-jeruk yang di masa awal tanam yang masih barusan kita tanam, jangan ikut disemprot bos, supaya pertunasannya juga tidak terhambat. Supaya pertunasannya terus muncul seperti ini. Kalau kita semprot pastinya dia juga terhambat pertunasannya. Kalau memang dulur-dulur ada waktu luang, bisa kita semprot sendiri bos. Kita kasih ZPT yang fungsinya untuk memacu pertunasan juga. Nah, insya Allah kalau sudah kita lakukan step-step seperti itu, pemenuhan nutrisi, kemudian perawatan intensif, kita pastikan tanahnya juga subur, gembur bos ya. Insya Allah hasilnya akan mantap bos, dan hasilnya bisa seperti teman-temannya yang seperti ini, yang subur ini. Kemudian jangan lupa juga kita lakukan pemangkasan ranting bos ya. Kita pangkas ranting yang sekiranya berada di batang terbawah, supaya nutrisinya langsung ke atas. Ranting-ranting yang tidak produktif, kemudian ranting-ranting yang sekiranya mengganggu untuk pertumbuhan tanaman itu sendiri. Jadi nanti biar bisa seperti ini bos. Itu kan kelihatan bos ya, yang di bawah itu bekas-bekas pemangkasan ketika masih kecil bos ya, seperti ini. Kemudian dia di bawah itu ada ruang bos ya, untuk udara dan sinar matahari keluar masuk. Kemudian daunnya kita lihat rimbun seperti ini. Bahasanya kayak ringin bos, biar bisa terlihat subur seperti ini. Oke bos, mungkin cukup sekian bos ya, sedikit tips dari saya yang boleh saja dipraktekkan, boleh juga tidak. Setiap orang punya cara-cara berbeda bos ya. Untuk cara saya seperti itu, silahkan dulur-dulur yang mau mempraktekkan dari awal tanam bos ya, seperti yang saya jelaskan dari awal tadi.
awal tanam. Dan juga silakan disimak di playlist video saya tentang perawatan dari awal sampai akhir bos ya. Sudah lengkap saya kupas tuntas, baik itu penanaman atau sulam bibit, kemudian penyemprotan, pemupukan, kemudian pangkas ranting, pruning buah, dan lain sebagainya. Bisa disimak di playlist video saya. Oke, silahkan bos, seperti biasa, sedekah jempolnya dulu bos. Silahkan like, subscribe, komen, share, semuanya gratis bos, tidak dipungut biaya. Terima kasih dulur-dulur yang sudah menyempatkan waktu di sambi istirahat, di sambi ngopi, menyimak dan menonton video saya. Tetap semangat bertani, jangan dikasih kendor. Salam satu dora. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.